Selamat pagi semuanya. Coba buka mic-nya. Pagi, Coba buka pagi mic-nya. Kalina, pagi, pagi Kalina. Pagi kita pakai masker ya, karena kita ada dalam satu ruangan. Jadi kita nggak bisa buka maskernya. Tapi adik-adik bisa dengar suaranya kan? Bisa. Nah, kita sebelumnya kita ini dulu Kak Eka. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Oke. Berdiri dong, berdiri. Yang punya tempat bisa berdiri. Yuk, Ya, berdiri yuk. Berdiri semuanya. Wah, sudah lihat Elo berdiri, sudah lihat Isal berdiri. Siapa lagi ya yang udah berdiri ya? Jason juga udah berdiri, Abigail udah berdiri semuanya. Yuk, kita tepuk Yesus dulu. Masih ingat nggak waktu kita offline? Kita tepuk Yesus, gimana caranya? Tepuk Yesus. Gimana S-nya lupa nih S? Tepuk Yesus. Yes. Ya, sudah siap olahraga? Sekali lagi ya. Kita ini dulu, kita peregangan biar nggak kaku badannya. Halo Shalom. Kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yeah. Gimana ya? Pakai kaki satu. E-nya gimana Kalina? E-nya begini, tapi satunya pakai kaki. Satunya pakai kaki. Biasanya kalau di offline kelihatan kakinya, ini nggak kelihatan. E, S, U, S. Yesus. Yes. Udah, jangan duduk dulu ya Kak Eka, kita punya game. Gamenya apa Kak Eka? Gamenya, coba kita lihat di slide-nya. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu ya. Bentar, slide-nya lagi on the way. Ini adik-adik pagi-pagi harus bersemangat, kayak kita di sini bersemangat. Oke? Nah, gamenya namanya Scavenger Hunt, ya, berburu. Jadi Kalina dan Kak Eka minta di rumah ini. Boleh, apa Kak Eka? Boleh digambar, boleh cari bendanya, boleh? Ya. Yang pertama. Adik ada di rumah, oke? Yang pertama, coba adik-adik cari salib. Gambar salib. Gambar salib. Dari handphone boleh, kalau yang punya patung salib boleh. Iya, yang kedua boleh cari gambar Yesus sekalian ya, gambar Yesus. Terakhir yang terakhir bendanya telur. Telur rebus boleh, telur matang boleh, telur mentah boleh. Telur mentah jangan sampai pecah ya. Oke, ayo. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat belum? Isel udah cari belum? Ada punya telur nggak Isel? Xavier punya telur nggak? Punya Alkitab? Gambar Yesus. Wah, Abigail sudah tuh Kak. Abigail udah dapat. Abigail sudah dapat. Wah, Mili juga udah. Ada gambar salib. Salah satu boleh, tiga-tiganya boleh. Oh, Isel telur apa tuh? Oh, Isel telur beneran ya? Wah, bagi dong. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang udah dapat? Xavier juga dapat. Ella, cari gambar, cari telur mentah aja Elo. Oh, Shalom sudah, gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Kalian dapat ya? Wah, gambar salib. Shalom. Oh, Shalom ada telur tuh. Ada gambar Yesus juga di belakang ya, Kak. Elo juga udah ya. Elo apa Elo? Telur. Jojo. Wah, ada Tante Eka. Halo, luar Jojo. biasa. Halo Jojo. Oh, Jason juga dapat tuh, dapat salib, dapat gambar Yesus. Yesus. Tisha Yodi ada nggak? Iya, adik-adik kalau bisa kameranya dibuka ya supaya kita bisa lihat. Kalina sama Kak Eka bisa lihat. Nah, oke. Wah, bagus. Wah, Abigail salibnya besar sekali. Halo Kak Susan. Halo Maurel juga ada dapat salib nih. Wah, good. Selamat pagi Alfian. Nah, yang baru saja masuk ke link Zoom, tadi Kalina sama Kak Eka lagi minta anak-anak untuk bergerak.
Apa Kak Eka kita mintanya? Mencari benda-benda yang ada di rumah. Ada 3. Salib, gambar Yesus, dan telur. Telurnya boleh telur matang, boleh telur mentah. Tapi yang mentah hati-hati ya, jangan sampai pecah. Betul. Oke, wah sudah dapat semuanya? Ya, karena kenapa cari gambar itu? Karena kita mau merayakan ibadah Paskah. Temanya I have decided to follow Jesus. Artinya apa? Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ya, jadi itu temanya ya, adik-adik saya mau ikut Yesus. Terus kenapa kita pakai baju putih? Karena kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya kayak. Betul. Iya. Adik-adik. Tuh milih aja tuh, pilih tuh. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik sudah merasa Tuhan Yesus sudah bangkit belum? Boleh buka mic-nya. Boleh buka mic-nya. Adik-adik sudah merasa menang belum? Mic-nya mana nih mic-nya? Gurunya boleh kok jawab, gurunya. Dan hidup di antara kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita mau ke slide berikutnya. Kita mau siap-siap nih, kita mau nyanyi. Pagi Kak Jess Gwen. Pagi kakak-kakak. Oke, kita sebelum mulai, kita mau berdoa dulu ya. Kak Jenny. Coba panggil Kak Jenny. Coba panggil dulu. Baru muncul, kalau nggak dipanggil nggak muncul. Buka mic-nya, 1, 2, 3. Kak Jenny. Tante Jenny. Mana kok ditinggal nih? Iya ngerti. Tuh. Semua sehat ya? Sehat ya? Angkat jempolnya semua sehat. Sehat. Kita semua sehat pada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Ya, nah sekarang kalian mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga mau dengar firman Tuhan kan? Siapa mau dengar? Ayo bener dong, dia jangan mas-mas. Tuh, angkat tangan tuh. Tante Jenny tuh, lihat tuh. Disuruh. Iya. Semuanya dengan sikap berdoa, ya kalian di rumah, ketika ini kita lagi di dalam waktu ibadah, jadi sikapnya sikap beribadah ya. Yuk. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh datang pada Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan, meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk kami bersama-sama Tuhan beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami juga rindu Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu, dan terlebih kami juga rindu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan tolong ibadah kami, Tuhan biar Tuhan beracara, biar Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami Tuhan, hati kami semakin bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah, di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami menyembah Engkau. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, duduk diam mendengarkan firman-Mu, bahkan kami juga menjadi anak yang taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami persilakan Tuhan untuk memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua percaya katakan Amin. Adik-adik. Kalina Kak Eka. Let's go. Let's go. Kita mau nyanyi adik-adik. Berdiri dulu ya semuanya. Semuanya berdiri dulu. Biar Ayo, semangat. biar Ini lagunya semangat. bersemangat soalnya. Adik-adik tahu lagunya Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tahu kan lagunya? Kalau tahu, kita mau nyanyi sama-sama ya. Ada liriknya di screen yang adik-adik akan lihat. Siap, berdiri ya. Iya, udah pada berdiri. Kiano, ayo berdiri Kiano. Biar nggak ngantuk. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang namanya oleh namanya
kita beroleh keselamatan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat dia. Oh, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu. Yesus, Engkau yang layak untuk menerimanya. Semua bertepuk tangan sama-sama ya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran, jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi nyanyi Bapak Ibu. Yesus jalan kebenaran. Yesus katakan, aku percaya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan. Oh, semuanya digelari. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu nama yang menjadi pengharapan kami. Iman kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Sebab kami tahu di dalam nama-Mu ada kehidupan yang kekal. Satu-satunya jalan hanya Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu kali lagi semuanya Bapak Ibu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang masih semangat boleh angkat jempol. Iya, good job. Masih semangat. Masih tetap berdiri juga ya. Masih tetap berdiri juga ya. Masih Kak. Tapi kayaknya masih pada duduk nih Kak. Coba semuanya dong. Ya kita sapa lagi nih yang baru masuk. Vanessa, selamat pagi. Kak Jessica Kristalin, Gendi, selamat pagi. Oke, yuk kita lanjutkan pujian kedua. kita. Pokoknya kita hari ini banyak puji-pujiannya karena kita bersuka cita ya. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, menang. Selamat pagi Kak Eka. Apa lagi? Maut. Segalanya sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita anak yang apa Kak Eka? Anak yang Istimewa. Bukan karena kata papa mama, bukan karena kata kakak-kakak guru, Lagu bukan itu. karena kata orang lain, tetapi karena kata Tuhan Yesus. karena kita juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita Betul. nyanyi ya, aku istimewa, kita pakai gaya, oke? Masih ingat gayanya?
bukan karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Katakan aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku didengar. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa? Tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Katakan aku istimewa, aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab menyatakan, katakan aku istimewa. Aku istimewa. Karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa? Tapi darah Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Katakan adik-adik, katakan ya. Coba Kalina mau buka mic-nya nih. Adik-adik buka mic-nya, kita mau bilang, aku. Tuh, ikutin. Aku. Ya. Yuk, Kak Eka. 1, 2, 3. Aku istimewa. Istimewa. Semuanya nih buka mic-nya. Kita istimewa ya. 1, 2, 3. Aku istimewa. Aku istimewa. Adalah anak-anak yang istimewa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya Kak Eka. Kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, masih semangat? Wah, ini suara. Masih. Yuk, kita nyanyi lagi ya. Gedein dikit. Kita mau nyanyi lagi. Aduh, suaranya udah mulai habis belum? Belum kan? Nah, adik-adik, kita itu istimewa. Tapi kadang-kadang kita sering loh digoda ya Kak ya. Betul. Digoda siapa? Digoda iblis. Digoda iblis nih, digoda iblis. Kalau kita digoda iblis, misalnya bagaimana Kak Eka contohnya? Udah bohong aja. Udah melawan orang tua aja. Udah nggak usah denger firman Tuhan. Nah, suara iblis maksudnya bukan kayak iblis. Mana iblis? Kalau iblis menggoda, kita harus apa? Tolak dalam nama Yesus. Yuk kita nyanyi yuk. Kita mau tolak suara iblis yang menggoda kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk, Tadi Sheila sambil menyapa nih. Oh, ada Kaela ya. Bentar ya. Nah, siap? Kita sambil berdiri ya. Iblis merayuku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa
temanya lagu Pasti dong, Paskah. Kak. Kita mau ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus disalib meninggalkan apa ya? Ada apanya ya Kak Eka? Meninggalkan bekas paku, Kak. Ada pakunya. Iya. Adik-adik mungkin belum pernah lihat ya tanda paku yang Tuhan Yesus tinggalkan, tetapi kita percaya. Betul. Walaupun kita tidak melihat tanda paku, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus disalib, tapi kita harus tetap percaya. Karena di firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat, namun Tapi percaya. amin. Percaya karena adik-adik Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita Amin. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan di tempat masing-masing. Iya. Kita mau nyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Iya, tepuk tangan. Tuhan, Puji Tuhan. haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran, kita mau duduk diam, mendengar firman Tuhan, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kelunaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup.
adik-adik, kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Vivi Rungkat ya dari Bandung. Nanti kita kenalan ya dengan Tante Vivi. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu, Kak Eka yang akan pimpin dalam doa. Baik adik-adik, kita dalam sikap berdoa, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh menang Tuhan, kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan bahwa Engkau telah bangkit Tuhan. Kami boleh melawan setiap godaan iblis Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan melakukannya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberkati Tante Vivi yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang boleh keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan senantiasa menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau panggil Tante Vivi ya. Tante Vivi. Mana buka ini, buka mic-nya dulu dong. Buka mic-nya dulu. Buka mic-nya dulu. Tante Vivi. 1, 2, 3. Tante Vivi. Wah. Aduh, ketutup ya, tantenya nggak kelihatan ya, mukanya cuma kelihatan mata. Adik-adiknya semuanya, aduh pinter banget sih, udah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tante izin ya, buka dulu maskernya biar kenal sama tantenya. Halo. Coba lambain tangannya dulu dong. Mama, ini bukannya teman Kali Tante Vivi hari ini bisa lihat anak-anak yang dengan ceria, semangat di sini mau mendengar firman Tuhan. Nah, anak-anak bisa dengar suara Tante Vivi ya. Ada masih yang ngantuk ya, ada yang masih nguap. Nah, judul kita hari ini adalah I have decided to follow Jesus. Apa sih artinya? Mau mengikut Yesus. Siapa yang follow? Nah, siapa yang itu? Siapa yang pernah main Instagram nih anak-anak? Ada yang pernah main Instagram, ada follow. Nah, kata follow itu ikut. Nah, kita tahu apa yang dilakukan kalau ikut ya. Nah, sekarang Tante Vivi sebelum bawa firman Tuhan mau nanya sama anak-anak yang ada di rumah. Di rumah ada peraturan dari mami papi nggak? Ada peraturan nggak di rumah? Siapa yang ya boleh. Oh ya, dibuka aja mute-nya ya. Mute-nya dibuka aja boleh. Anak-anak boleh ngomong. Siapa yang di rumah dilarang main handphone malam? Ayo, ada nggak yang dilarang main handphone malam-malam? Wah, nggak ada yang ngaku nih. Pasti ada yang maminya buka pintu kamar. Siapa masih main handphone saat ini tidur? Nah, nggak boleh. Terus ada lagi yang misalnya kalau bangun tidur itu disuruh sikat gigi males. Nah, peraturan mami mesti sikat gigi kalau bangun tidur. Ada yang makan jangan di kamar, harus di meja makan. Jadi setiap rumah ada peraturan-peraturan. Dan juga kalau kita mau menjadi seorang yang hebat, ada peraturan-peraturannya. Seperti siapa yang adik-adik di sini yang mau menjadi polisi? Badannya nggak boleh ini ya, kecil, kurus, gepeng gitu ya. Nah, nggak kuat nanti ngelawan penjahat-penjahatnya. Jadi ada peraturan-peraturan. Kalau mau jadi dokter, harus apa? Pinter sekolahnya, pinter matematikanya. Jadi pilot, harus apa? Berani ketinggian.
Jadi semua di dunia ini ada peraturan. Dan untuk mengikut Tuhan juga ada peraturannya. I have decided to follow Jesus. Saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Ikut Tuhan juga ada peraturannya. Coba semua anak-anak, Alkitabnya udah disiapin? Alkitabnya udah disiapkan belum? Yes, good boy. Jason, good. Alfian, good. Lady, good job. Siapa lagi yang sudah siapin Alkitabnya? Kenu, yes. Siapa lagi? Iya, semuanya hebat. Yang sudah siap, yuk semuanya buka ya. Di Injil Matius. Di Perjanjian Baru yang pertama, buku pertama di Matius. Matius 16. Matius 16. Ya, kita lihat ya slide-nya ya. Oke, terima kasih Om David. Ya, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Nah, di-share dulu ya, screen-nya kelihatan belum? Oke, anak-anak yang Alkitabnya belum disiapin, lihat di layar depan. Nah, di situ ada Matius 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama ya, meskipun speakernya di-mute, anak-anak tetap. Dari sini Tante Vivi lihat nih mulutnya ya, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dari ayatnya ya, dari alamat ayat. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, sebentar ya, kita pakai gerakan biar gampang ya ingatnya ya. Nah, semuanya ikutin ya, pakai gerakannya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Coba, menyangkal dirinya. Memikul salib. Dan mengikut aku. Sekali lagi ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yuk sama-sama. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Mengikut aku. Ya, yuk. Semuanya anak-anak kita mau tahu nih apa yang menjadi peraturan mengikut Yesus. Slide selanjutnya. Ya, tuh. Jesus rules. Ya, 1. Ia harus menyangkal dirinya. Tadi gerakannya gimana? Menyangkal dirinya. Terus memikul salibnya. Memikul salibnya. Mengikut aku. Jalan ya, mengikut aku gerakannya jalan ya. Mungkin kalau dari jauh kelihatan. Oke. Nah, ia harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri, Tante Vivi? Menyangkal diri. Coba anak-anak siapa yang ingat cerita tentang Petrus menyangkal Yesus? Jadi dia tidak selalu mengatakan tidak. Siapa yang di rumahnya suka kayak gitu tuh? Disuruh makan, tidak. Disuruh tidur, tidak. Apalagi tuh? Jadi maunya apa yang aku mau? Aku mau nonton TV terus. Aku mau minum jus terus, nggak mau minum susu. Nah, sekarang kita lihat. Ia harus menyangkal dirinya. Tuh, apa artinya harus menyangkal diri? Melakukan yang bukan yang kita suka. Jadi kalau kitanya suka bilang gini nih, no,
Mami no, gitu ya. Disuruh yuk kerjain PR ya. No, gitu ya. Nah, bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah apa yang benar, ya. Itu adalah menyangkal diri. Kita sih maunya ya sudah nonton terus, main game terus ya. Pasti maunya itu. Sama apa lagi? Terus aja nonton TV, cerita-cerita yang kita suka. Nah, itu yang kita suka. Tapi kalau dibilang ikut Yesus harus menyangkal diri. Jadi apa yang kita suka kadang kita harus oke deh. Oke deh, padahal kita nggak suka loh. Oke deh, gitu ya. Mengatakan kita kadang suka marah-marah nih. Aku suka, terus keluar semuanya kebun binatang, ya. Semuanya dogi keluar, semuanya pig keluar, semuanya keluar. Tapi kalau kita mau belajar ikut Tuhan, menyangkal diri, tidak melakukan itu, kita akhirnya bilang, yes, I'm sorry. Thank you. Nah, kita mengucapkan kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang tidak baik. Karena apa? Kita mau menyangkal diri. Terus kalau kita menyangkal diri, artinya apa lagi? Kita tidak seenaknya kita menggunakan waktu yang kita mau. Misalnya kita lihat, oh jam 9 is okay. Nggak usah tidur. Mami udah bilang, tidur ya. Nanti bilang, Mika tidur ya, sudah malam. Terus kita bilang, udah belum ngantuk, mau nonton TV, sampai TV-nya nontonin Mikanya tidur. Anaknya tante namanya Mika ya. Kadang sampai TV-nya nontonin Mikanya yang tidur. Loh, boleh nggak sampai seperti itu? Tidak boleh. Nah, itu menggunakan waktu apa yang aku mau. Tidak boleh. Kita harus menyangkal diri. Oke, Mami bilang tidur, waktunya tidur. Ya, bukan nggak mau. Nah, itu anak yang tidak bisa menyangkal diri. Nah, bisa nggak ikut Tuhan kayak gitu? Nah, karena peraturan mengikut Tuhan harus menyangkal diri, menyangkal apa yang kita suka, karena tidak benar. Oke? Yang kedua, peraturan yang kedua, memikul salib. Memikul salib. Ya, memikul, aku kan masih kecil, gimana mikul salibnya? Tuhan kan berat ya, kayunya besar untuk Tuhan disalib, itu besar sekali kayu salib itu. Aku nggak bisa, aku masih kecil. Bukan itu. Memikul salib, apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia memikul dosa umat manusia, kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan anak-anak. Aku salah apa ya yang sudah Tuhan pikul? Aku sudah berbohong. Tadi yang iblis ajarin aku buat. Aku sudah memukul teman aku. Tuhan bilang tidak boleh menyakiti, harus mengasihi. Tuhan ternyata di kayu salib sedang memikul semua kesalahan aku. Nah, yang Tuhan bilang, peraturan mengikut Yesus adalah memikul salib, adalah memikul kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi mungkin bukan kesalahan kita. Siapa yang pernah dimarah sama maminya karena kesalahan dedeknya? Siapa yang pernah dimarah sama gurunya karena kesalahan temennya di sekolah? Nah, itu pun salah satu salib yang Tuhan suruh kita pikul. Kadang sedih ya. Sedih, Tuhan Yesus juga rasa sedih banget. Karena bukan dia yang salah, bukan dia yang sudah buat dosa, tetapi dia yang memikul semua itu. Jadi kadang kita juga sedih pada saat seperti itu. Tapi Tuhan bilang, pikul salib itu tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya ya. Terus apalagi? Melakukan tugas yang bukan yang harusnya kita lakukan. Siapa yang pernah di rumahnya, mbaknya lagi libur, ya, susternya lagi libur, terus nggak ada yang bantuin mami, nggak ada yang bantuin mama di rumah, cuci piring, ya, terus sapu, bukan tugas kita, tapi kita mau melakukannya. Wih, hebat, itu salah satu melakukan memikul salib. Kan yang berdosa adalah orang itu
itu yang harus disalibkan. Tetapi yang disalibkan adalah Yesus. Yesus menanggung dosa orang. Yesus melakukan tugas yang harusnya dilakukan oleh orang-orang berdosa. Jadi anak-anak yang hebat, dia juga mengikut Yesus dengan cara yang sama. Melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Nggak disuruh mami loh. Tumpah nih airnya tumpah. Nggak teriak, mami. Tapi langsung ambil lap. Dilap ya. Terus tumpahin apalagi makanan. Teriak, tapi yang tumpahin siapa? Nah, jadi kita mau belajar juga untuk melakukan tugas yang mungkin bukan bagiannya kita. Jadi ada tugas-tugas yang kalian lihat, aduh mami kasihan ya, mami udah capek, kita mau bantuin. Itu juga salah satu kita sedang memikul salib. Jadi bukan, tapi harus. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, mau ikut aku, harus. Tuhan bilang, harus menyangkal diri, memikul salib. Yang ketiga apa? Mengikut Yesus. Ya, kan ada lagunya tuh. Mengikut Yesus, keputusanku. Nah, sekarang Tuhan bilang, oke, mau ikut aku, boleh. Tapi tadi nomor 1, apa? Dikatakan menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Jadi kalau mengikut itu, kalau Tuhan Yesusnya jalan, kita nggak boleh diem, berhenti. Walaupun kitanya lihat kok yang lain nggak mau ya, teman-teman nggak mau ke sekolah minggu ya, teman-teman nggak mau ikutan online ya, aku sendiri sepi. Jangan berhenti walau sendiri. Nggak berhenti walaupun aduh nanti aku Tuhan tuh harus menyangkal diri. Aku kadang nggak suka loh apa yang mami suruh tuh aku nggak mau lakukan. Jangan ikut Yesus berhenti gara-gara susah. Jangan ikut Yesus berhenti karena berat. Nanti kita lihat video setelah ini ya. Anak-anak nanti bisa lihat video setelah ini. Itu kita lihat kalau orang yang tidak mau melakukan peraturannya, dia menyesal pada akhirnya. Coba kita lihat video setelah ini. Ya. Kita nonton ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh orang yang tidak mau melakukan peraturan saat mengikut Tuhan. Akhirnya dia menyesal. Tuh, semua orang yang ikut Tuhan harus memikul salibnya. I try to excel, but I feel no movement. Can I be free of this unreleasable sin? Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. When the world around you crumbles, He will be strong, He will be strong. Enak nih, salibnya udah mulai ringan. Nggak kerja juga, harinya aku main-main aja. I throw up my hands for the impossibilities. Frustrated and tired, where do I go from here? Now I'm searching for the confidence I've lost so willingly.
Overcoming these obstacles is overcoming my fears. Oh, never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, you will be strong, you will be strong. I think I can't, but I think you can, I think you can. I think I can't, but I think you can, I think you can. Gather my insufficiencies and place them in your hands. Place them in your hands. Place them in your hands. Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, He will be strong. Never underestimate my Jesus. You're telling me that there's no hope. I'm telling you you're wrong. Never underestimate my Jesus. But when the world around you crumbles, He will be strong, He will be strong. Oh, hari ini aja, besok He will be strong. He will be strong. He will be strong. Sebelum kita berdoa, kita mau mengikut Tuhan. Meskipun kita udah tahu, oh tadi udah dijelasin nih sama Tante Vivi, kita tuh harus belajar bagaimana melakukan peraturan yang benar dan tidak melakukan semaunya kita. Ya, kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita nyanyi lagu pujian ini ya. Dengan lagu pujian ini kita lihat nih anak ini sedih ya, sangat sedih. Dia diajak untuk mengikut cahaya itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tidak mau jalan mundur, kita mau ikut Tuhan. Tuh, meskipun sendiri tidak ada yang ikut, cuma kita sendiri, kita mau ikut. Jadi kalau ikut Tuhan, memang kadang kita rasa sendiri. Di dunia ini jadi sedih, nggak ikutin teman-teman yang nakal, nggak ikutin perbuatan teman-teman yang sesuka hatinya, sampai maminya sedih, sampai gurunya sedih. Tapi kita mau tetap mau ikut apa maunya Tuhan. Yang buat yang benar, buat yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan.
Anak-anak yang manis, kita mau berdoa. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, ayo sikap berdoa. Coba Tante Vivi lihat. Sikap berdoa yang benar, ayo anak-anak manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Semua sudah sikap berdoa? Ya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami belajar Tuhan, ikut Tuhan. Kami tahu ada banyak berkat, tapi ada peraturan-peraturan yang harus kami lakukan. Kami mau menyangkal diri Tuhan. Kalau apa yang kami suka itu tidak Tuhan suka. Kami mau melakukan yang Tuhan suka. Kami mau melakukan yang Tuhan berkenan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyangkal diri kami. Dan kami mau memikul salib. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab Tuhan bagi kehidupan kami, meskipun kami kecil, tetapi kami tahu Tuhan juga memberikan salib yang dapat kami pikul. Tuhan, tolong anak-anak dapat melakukan tugas tanggung jawab sekolah di rumah dengan baik. Dan Tuhan tolong supaya anak-anak setia mengikut Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, tetap ikut Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Ajar anak-anak untuk setia. Sekali Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Walau dalam keadaan apapun. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Taruh di hati anak-anak yang manis pada saat pagi hari ini. Sentuh hati mereka Tuhan. Biar mereka tetap mau ikut Tuhan. Tuhan, pegang anak-anak ini dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesulitan, kesusahan mereka. Pegang hati anak-anak ini. Tetap percaya Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami simpan dalam hati kami sampai kami besar nanti. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, semua merasa diberkati oleh firman Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi yang merasa diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya. Oh, good. Semuanya merasa diberkati. Yuk, kita say thank you dulu ya sama Tante Vivi ya. Semua boleh di-unmute yuk. Di-unmute dulu. Yuk, kita bilang say thank you dulu. Yuk. Di-unmute. Di-unmute dari sini. Nah. Oh, buka mic-nya ya. Dibuka mic-nya. Nah, yuk kita bilang terima kasih sama Tante Vivi ya buat firman-Nya yang luar biasa yang mengingatkan kita untuk kita setia mengikut Yesus. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Tante Vivi. Tuhan Yesus. Sama-sama. Iya. Adik-adik, tadi ada 3M yang dikasih. Hansel sama Nathan sama Simka yang di layar. Ada yang tahu M yang pertama? Ya. Namanya apa? Ada decided to follow Jesus kan? Nah, ada 3 hal yang diberikan kita lakukan. Ada 3M. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Lalu apa? Memikul salib dan mengikut aku. Akunya A besar. Jadi mengikut Tuhan. Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih ingat ayat yang tadi dibawakan oleh Tante Vivi? Ada di mana? Ada di Matius 16 ayat 24. Yuk sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan ini. Boleh dibuka mic-nya ya. Kita sama-sama perkatakan ayat ini supaya ayat ini jadi rema buat kita. Yuk, dibuka yuk mic-nya yuk. Pakai gerakan yang tadi diajarin Tante Vivi ya. Tadi gerakannya kan? Ayo berdiri. Berdiri. Ayat hafalan 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus
Yesus mati. berkata kepada murid-muridnya, Ini gak jelas. orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Ayat besar, mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus. Ya, itu jadi ayat hafalan kita buat minggu ini. Oke, jangan lupa ada di Matius 16 ayat 24. Ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk challenge time. Yuk, Kak David, challenge time-nya. Oh, sorry, prakarya dulu ya. Kita lihat prakarya. Kita lihat Kamera coy. Coba kita lihat. Itu komplain orang tadi pagi ini betul. Kalau misalkan tadi pagi kayak kebagian. Oh, nggak ikut apa aja nanti ya. Adik-adik lihat prakaryanya. Nanti kalian kalian buat di rumah, ini gampang kok prakaryanya. Sesuai dengan tema yang tadi dibawakan oleh Tante Enggak, Cici. mobil lah. To follow. Anaknya mau dinaikin motor doang. Ikut. Mau dinaikin motor aja. Nah, kita lihat prakaryanya apa sih yang sudah dibuat. Nah, oke. Coba kalian simak prakaryanya, yuk. Prakarya, Mam. Iya nih. Ini filmnya nih. Prakarya. Prakarya tuh. Halo, ni hao, annyeong, shalom. Ketemu lagi bersama Kak Jessica di Challenge Time. Are you ready? Let's go. Kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Yang pertama ada kertas HVS, gunting, pensil, alat mewarnai, spidol, dan benang. Langkah yang pertama, kalian taruh kaki kalian di atas kertas HVS. Lalu, kalian coba menjiplak bentuk dari kaki kalian. Boleh loh. Orang lagi ini HP-nya rusak, makanya telepon saya. Setelah itu, kalian bisa menggunting mengikuti bentuk hasil jiplakannya. Setelah digunting, kalian bisa menggambar ruas-ruas jari dan kuku kalian. Nah, ada yang ingat nggak tema Paskah kita tahun ini apa? Yap, betul banget. I have decided to follow Jesus. Yuk kita tulis supaya kita selalu ingat bahwa kemanapun kita melangkah, kita adalah pengikut Kristus. Setelah itu, di baliknya, kita tulis yuk ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 16 ayat 24. Jangan lupa dibuka ya Alkitabnya. Setelah itu, jangan lupa diwarnai dan dihias ya. Ayo bikin sebagus mungkin. Nah, kalau kalian sudah selesai mewarnai dan menghias, siapkan benang atau tali secukupnya. Lalu dengan menggunakan pembolong kertas, kalian bisa membolongi bagian atas dari kaki tersebut. Nah, langkah terakhir, kalian ikat benang atau tali yang sudah kalian siapkan tadi dan masukkan ke dalam lubang yang sudah kalian buat. Nah,
Jadi deh, gampang kan membuatnya? Kalian bisa menggunakan prakarya ini untuk hiasan di rumah atau sebagai pembatas Alkitab atau buku bacaan kalian. Lucu banget kan? Selamat berkarya, selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah ya prakaryanya bagus dan mudah ya bikinnya ya. Nanti kalian bikin ya. Nah, sekarang waktunya untuk challenge. Ayo Kak David, challenge-nya mana ya? Waktunya challenge time. Nah, adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Pasti semuanya diberkati bukan? Pada challenge time kita kali ini, kakak punya 2 tugas untuk kalian. Ingat, kalian boleh memilih hanya salah satu dari tugas yang kakak berikan, atau kalau mau buat dua-duanya juga boleh loh. Untuk tugas yang pertama, tadi kalian sudah melihat bagaimana Kak Jessica memberikan contoh dalam membuat prakarya pada ibadah kali ini. Tugas kalian boleh membuat prakarya seperti yang dicontohkan oleh Kak Jessica. Gampang kan? Kemudian, tugas yang kedua, ayo siapa yang masih ingat hari ini hari apa? Ya, betul, hari ini hari Paskah. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian boleh menghias telur sesuai dengan kreasi masing-masing dan dibuat sekreatif mungkin ya. Kalian bisa menggunakan telur plastik atau telur ayam yang sudah direbus. Kakak berikan contoh gambar menghias telur seperti berikut. Untuk setiap tugas yang kalian kerjakan, kalian bisa mengumpulkannya dengan cara mengambil gambar atau berfoto bersama karya kalian, kemudian mengirimkannya ke guru kelas masing-masing melalui WhatsApp. Selamat berkarya ya adik-adik, kakak tunggu hasil karya kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, itu challenge-nya ya untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik challenge-nya. Ingat, setiap challenge yang kalian kerjakan itu tercatat oleh kakak-kakak guru kelas kalian masing-masing. Dan pastinya ada reward yang menanti kalian ya. Oke, nah sekarang ada pengumuman Kak David ya. Oke, sebentar ya sebelum kita akhiri ibadah kita mau lihat dulu pengumumannya. Oke, pengumumannya seperti biasa ya, minggu 1-3, ingat itu adalah ibadah online recording, sementara ini masih online semuanya, minggu 2 dan 4 adalah Zoom. Nah, bagi yang rindu memberikan persembahan kasih, itu dapat menyalurkan di rekening yang ada tercantum di layar masing-masing. Oke, sekarang kita mau, udah 9:30 lewat, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Semua yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dan merasakan sukacita luar biasa, boleh tepuk tangan yang lama. Semuanya penuh sukacita. Yuk kita tanya lagi Tante Vivi. Tante Vivi akan tutup kita dalam doa. Silakan Tante Vivi. Anak-anak yang manis, yuk kita mau minta Tuhan berkati hari ini dan juga apa yang akan adik-adik lakukan sekolah sepanjang minggu. Kita mau percaya Tuhan memberkati hidup kita ya. Semua yang percaya, coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Ya, semuanya angkat tangannya. Kita mau percaya Tuhan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini. Oke, semuanya udah siap untuk menerima berkat Tuhan. Tante Vivi akan berdoa untuk anak-anak yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Paskah pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Dan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan, kami percaya Allah kami hidup.
Allah yang memberkati kami, Allah yang luar biasa. Saat ini kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini pada saat ini. Kiranya saat kami mengangkatkan tangan, kami mengangkat iman kami kepadamu untuk menerima berkat daripada Allah. Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Anak, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu yang manis, guru-guru sekolah minggu yang setia. Kiranya Engkau berkati mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.